Salam. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami mengucapkan selamat bersekutu dari rumah kita masing-masing bagi seluruh jemaat Betania yang mengambil bagian dalam kebaktian di Minggu tanggal 25 Juli 2021, dan kebaktian saat ini dibawa tema dari Gemit untuk Indonesia dan dunia, dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid L. Solevoe SSITEL. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita berada di penghujung perayaan bulan pendidikan Gemit. Selama 4 minggu kita beribadah, menggumuli dan mendoakan pendidikan. Di Gemit, pendidikan sangat diperlukan setiap orang sebagai salah satu bekal untuk hidup kemudian hari. Sekolah-sekolah Gemit telah memberi yang terbaik. Pendidikan di Gemit telah menghasilkan banyak generasi berkualitas. Sekarang pendidikan Gemit juga mengalami banyak krisis. Kita harus terus berjuang dan berbenah pendidikan Gemit. Saudara-saudara, bersama dengan semua jemaat di seluruh Gemit, kita diajak untuk menghayati kembali peran pendidikan Kristen dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Dan karena itu, saya mengajak jemaat Tuhan sekalian, mari kita berdiri, beribadah dalam tuntunan Roh Kudus sambil kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 14. Ibadah penutupan bulan pendidikan saat ini diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam naungan kasih Putra Tunggalnya, biarlah dalam hikmat dan naungan Roh Kudus kita beribadah dalam kepenuhan damai sejahtera. Damai Tuhan yang abadi menyertai saudara-saudari sekalian dan menyertai-mu juga. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian minggu pagi ini, di minggu terakhir dalam bulan Juli, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang membimbing kita dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bersinar baginya
bersinar terus. Jemaat Tuhan, mari masuk ke dalam saat teduh untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, pada kesempatan ini Tuhan Yesus kami datang kepadamu, membawa segala dosa dan pelanggaran kami, yang kami buat dalam kehidupan kami, yang selalu menyakiti sesama kami, terlebih hati suci-Mu Tuhan Yesus. Karena itu kami mohon, ampunilah kami, dan layakkanlah kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Maha Pengampun itu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika demikian pengakuan kita, maka dengarlah pengakuan, dengarlah berita anugerah. Saudaraku, dengan mengaku segala dosa, maka kita akan memahami arti kehadiran kita di dunia ini. Hanya dengan bertobat dan merenungkan semua kehendak Tuhan, kita akan memancarkan kemuliaan Allah yang penuh kasih dan kebaikan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose pasal 3 ayat 16. Kita melakukan Kidung Jemaat 314 bait yang pertama, pujilah sumber hidupmu. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Marilah kita berdiri untuk memuji kebesaran Tuhan secara berbalas-balasan dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-51. Saya akan membacakan ayatnya yang genap dan Bapak Mama Jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang ganjil. Kita mulai. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu
Aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemberitaan firman Tuhan bagi kita semua terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu rindu untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami renungkan bersama boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di surga. Terima kasih. Amin. Kejadian 41 ayat 46 sampai dengan 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir,
sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan hendak merenungkan bagian firman Tuhan ini, serta melakukan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Shalom, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Yesus Kristus, yang sedang mengambil bagian dalam persekutuan minggu ini di tiap-tiap rumah tangga. Mari kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan kita di minggu yang terakhir, dan di minggu ini kita juga akan mengakhiri bulan pendidikan. Karena itu tema kita di minggu yang terakhir ini adalah dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Dari Gemit untuk Indonesia dan dunia. Kalau kita mendengar tema dari Gemit untuk Indonesia dan dunia, saya pikir ini sebuah tema yang sangat bagus, dan tema ini tentunya memiliki tujuan bagi setiap kita yang akan merenungkan dan melakukan setiap tanggung jawab kita dalam kaitannya dengan pendidikan. Bapak, Mama, saudara-saudari, haruslah kita akui bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua kita ada di dalam keadaan di mana kita mengalami krisis. Kita tidak saja hanya bukan krisis ekonomi, namun kita juga mengalami krisis yang dalam kaitannya dengan pendidikan. Kita bergumul, berjuang bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita, bagaimana pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan bagaimana agar pendidikan tersebut bisa menolong mereka untuk menjadi anak yang berguna, tidak hanya saja bagi keluarga, tidak hanya saja bagi gereja, tidak hanya saja bagi orang-orang di sekitar, namun bagi semua orang. Dan itu adalah cakupan yang sangat luas. Terhadap itu tentu kita memiliki sebuah tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab, tentu sebelum setiap orang tua melaksanakan tugasnya, tentu dia memiliki visi untuk anak yang dikasihi dan dicintainya. Karena itu, dalam hubungan dengan tema ini, saya ada sebuah pertanyaan. Karena kita juga sudah ada dalam bersama-sama dengan anak-anak, kita bergumul untuk mereka belajar dari rumah. Minggu yang lalu semua anak-anak sudah masuk sekolah, dan minggu yang baru ini mereka akan belajar dengan lebih sungguh. Karena itu, apakah sebagai orang tua kita siap untuk mendampingi dan menolong mereka serta melengkapi mereka ketika mereka harus belajar dari rumah? Ini sebuah pertanyaan, mungkin bagi beberapa orang tua pasti akan menjawab, ya, saya siap. Namun juga ada orang tua yang
mereka mengatakan siap, tapi dalam pelaksanaannya anak-anak mereka belajar sendiri, atau sebaliknya ada tugas bukan anak-anak yang kerja namun orang tua, supaya cepat selesai, jangan bikin pusing orang tua. Bapak, mama, saudara-saudari, terhadap itu saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang Yusuf sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh karena hikmat yang ia terima dari Allah, dan ia mampu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Mesir. Terhadap apa yang ada dan yang terjadi di Mesir, sebagai seorang Yahudi, orang Israel, dalam kisah sebelumnya Yusuf dia mengalami kondisi yang sangat pahit. Berawal dari ketika ia masih ada di rumah bapaknya bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudarinya, ia dipandang sebagai seorang anak yang rupanya membuat saudara-saudarinya tidak mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Karena itu di antara saudara-saudaranya menjadi iri, dan perlakuan saudara-saudaranya terhadap dia itu sangatlah menyakitkan. Ia harus dijual ke orang Midian, dan kemudian dari tangan orang Midian ia dijual ke Mesir, hingga sampai ia ada di penjara. Bahkan ketika ia di penjara dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan, dan itu merupakan penyertaan Tuhan bagi dia ketika dia harus menjalani sukar dalam hidup, ia tetap bersandar kepada Tuhan sampai dengan ia harus bertemu dengan Firaun, dan dia mampu menjawab mimpi Firaun hingga ia diangkat menjadi seorang yang berkuasa nomor 2 di Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang dilakukan oleh Yusuf itu merupakan salah satu cara Allah mengangkat dan menunjukkan penyertaannya bagi Yusuf sebagai orang Israel, yang mana ia hanya seorang diri, namun dia mampu untuk mengatasi kondisi dan keadaan di Mesir, sampai-sampai Firaun dia percaya kepada Yusuf. Karena itu kondisi yang terjadi di Mesir merupakan sebuah krisis yang sangat hebat. Namun terhadap krisis yang hebat itu, rupanya Yusuf dia memberikan sebuah jalan keluar yang sangatlah tepat. Dari mimpi itu dipersiapkan sebuah cara yang sangat tepat untuk mengatasi kondisi yang ada, dan kondisi itu terjadi. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudari, persiapan yang sangat tepat rupanya ini memberikan sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa terhadap Yusuf. Hal itu terjadi, dan apa yang disampaikan oleh Yusuf untuk mengatasi kondisi yang ada itu menjawab keadaan mereka. Karena itu di lain tempat di sekitar Mesir mengalami kelaparan, namun di Mesir sendiri mereka tidak mengalami kelaparan, namun mereka berkelimpahan. Mereka masih memiliki stok makanan. Artinya itu ada kenyamanan bagi mereka yang ada di Mesir. Segala persoalan itu dapat diselesaikan dengan penyertaan daripada Tuhan. Namun Yusuf dia tidak saja hanya mengalami satu keadaan yang menyenangkan ketika ia ada di Mesir, dipercaya menjadi penguasa, orang nomor 2, namun dia juga mendapatkan sukacita ketika ada di Mesir. Dia memperoleh 2 orang anak,
Dan 2 orang anak itulah yang membuat dia harus melupakan segala keadaan pahitnya ketika ia ada di rumah bapaknya. Bahkan dia mampu untuk melepaskan dan mampu untuk memberi diri berdamai dengan kondisi yang telah terjadi. Itu berarti bahwa Yusuf dia siap untuk melangkah melaju dalam kehidupan yang baru. Oleh karena penyertaan Allah tidak saja memberikan kepada dia sebuah tanggung jawab dengan menjadi orang nomor 2, tapi penyertaan Allah juga ketika dia menganugerahkan 2 orang anak dalam kehidupan berumah tangga dari Yusuf. Bapak, mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Yesus Kristus, apa yang telah diterima oleh Yusuf rupanya ini menjadi sebuah kekuatan bagi dia dalam menata kehidupannya dalam usia yang saya kira ini masih sangat muda, 30 tahun. Bagi orang Israel ini usia di mana mereka sangat produktif dan harus memulai dengan semua tanggung jawab kegiatan yang besar dalam kehidupan sebagai kepala keluarga. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang menarik dari bagian firman Tuhan bahwa Yusuf beroleh karir yang sangat besar dalam usia yang masih muda. Dan Yusuf juga dia melaksanakan sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai orang nomor 2 dengan mempersiapkan segala sesuatu. Bayangkan kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Yusuf itu dia tidaklah terjadi, tentu dia akan mengalami kondisi yang sangat berat. Namun tidaklah demikian. Allah menganugerahkan hikmat kepada Yusuf sebab ia memiliki iman yang sangatlah kuat. Ketika ia ada di dalam kesukaran hidup yang berat, ia bersandar, berharap, dan tidak berpindah ke lain hati. Dia hanya tetap kepada Allah. Karena itu jaminan penyertaan Allah itu sangatlah nampak, sangatlah nyata, dengan menganugerahkan dia jabatan, menganugerahkan dia anak-anak. Bahkan Yusuf tetap menunjukkan integritas hidupnya sebagai anak Allah, sebagai orang Israel. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, kita melihat dari bagian firman Tuhan ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Yusuf. Dia memiliki iman dan dia memperoleh hikmat. Oleh karena itu dia tetap mempertahankan integritas hidupnya. Dengan demikian Allah senantiasa menyatakan jaminan penyertaannya dalam kehidupan Yusuf. Tentu ketika kita bergumul dan berjuang dalam krisis hidup yang sedang kita hadapi saat ini, tidak saja pandemi COVID-19, tidak saja masalah ekonomi, tidak saja pekerjaan, tidak saja pendidikan, ada begitu banyak krisis yang kita hadapi saat ini. Namun kita belajar dari Yusuf, krisis demi krisis ia lewati, namun dia tetap meyakini Allah sebagai sandarannya. Karena itu ia senantiasa beroleh hikmat. Dengan tenang ia menjalani setiap persoalan yang sedang ia hadapi. Karena itu ia tetap beroleh hikmat. Dengan tenang ia tetap menunjukkan integritas hidupnya sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang yang setia kepada Allah. Karena itu kasih dan cinta Allah
tetap menyertai dia melalui penyertaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terhadap krisis-krisis yang kita alami pada saat ini, kita diingatkan untuk tetap setia seperti Yusuf, beriman sehingga beroleh hikmat, tetap mempertahankan integritas sehingga janji penyertaan Tuhan tetap menjadi nyata. Dalam krisis itu tentu kita harus berjuang dan berusaha. Kita beriman, tapi juga kita berjuang dan berusaha, sehingga anak-anak yang juga mereka bergumul untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, itu boleh mereka terima. Tidak saja hanya di sekolah, karena situasi saat ini kita dibatasi oleh ruang. Dengan demikian, sebagai keluarga yang menjadi tempat pertama pusat pendidikan, kita diingatkan untuk menjalankan tugas yang besar. Ada tanggung jawab dari setiap orang tua yang dipercayakan, sehingga boleh mendidik dan membimbing anak-anak, sehingga tidak saja berguna bagi keluarga, tapi juga berguna bagi semua orang, bagi dunia. Bukankah anak-anak kita yang kita didik adalah anak-anak gemit? Kalau bicara tentang anak-anak gemit, maka orang tuanya juga harus mengambil bagian untuk melakukan tugas tersebut. Tidak saja hanya pihak sekolah, tapi dengan penuh kekuatan, dengan penuh kesadaran, kita bergandengan tangan untuk melaksanakan tanggung jawab kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Yesus Kristus, terhadap krisis yang sedang kita alami, kita diingatkan belajar dari Yusuf. Walaupun dia mengalami kondisi yang terpuruk, dia tidak terpuruk, namun dia bangkit. Karena itu sekarang ini kita ada dalam krisis yang begitu hebat. Kita diingatkan untuk janganlah terpuruk, namun mari dengan semangat yang kita miliki, kita bangkit untuk bersama-sama mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi berguna. Berguna bagi keluarga, berguna bagi gemit, berguna bagi bangsa Indonesia. Bukankah itu menjadi kerinduan dari setiap orang tua? Karena itu mari berusaha untuk mendidik anak-anak kita. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan, baik itu di dalam rumah tangga masing-masing, bahkan kita semua berdiri untuk bersama-sama dengan semua jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sama-sama menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 343 ayat yang pertama.
Sang Penebus. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam persembahan. Karena itu, marilah kita mendoakan bagian milik Tuhan yang sudah kita beri. Sebab semua yang kita terima sesungguhnya adalah kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ia memberi kita berkat tepat pada waktunya. Dan sekarang, renungkan segala janjinya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan, dan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Ulangan 30 ayat yang ke-9. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu, karena atas cinta kasih-Mu, Engkau masih mengizinkan kami menikmati hari-hari hidup kami dengan penuh sukacita, ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami, ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang telah disiapkan di rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati setiap persembahan kami, agar boleh layak dan berkenan kepadamu. Tubuh, roh, jiwa kami persembahkan sebagai kurban yang hidup. Terimalah itu ya Tuhan, mengampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 439 ayatnya yang pertama. Bila kau pangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, mari kita menghampiri Allah dan menaikkan syukur dan pergumulan kita kepadanya lewat doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu bagi setiap kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh pergumulan dan juga dengan penuh sukacita. Kami sadari bahwa di sela-sela kehidupan kami itu Engkau ada untuk tetap menyatakan kasih-Mu, sehingga kami tetap mampu berdiri dan menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Terima kasih karena kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami, agar kami walaupun di tengah-tengah hidup kami yang bergumul dengan kondisi yang menegangkan, menakutkan dan mencekam ini, kami diingatkan untuk tetap terus menjadi berkat. Seperti Yusuf, Engkau
membuat dia menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu Tuhan, mari menolong kami dalam kehidupan keluarga-keluarga kami, agar sebagai gereja kami mampu untuk melanjutkan tanggung jawab kami. Kami tidak saja hanya menerima, mendengar, namun kami melaksanakan kebenaran firman Tuhan lewat hidup yang kami jalani ini, agar firman-Mu tidak menjadi sia-sia, dia berlalu begitu saja, tapi mendapat tempat dalam hati pikiran kami dan dalam tingkah laku kami yang berkenan kepadamu Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama dengan umat-Mu kami datang dan menyatakan syukur untuk kebaikan dan kemurahan yang boleh kami alami. Baik itu sukacita kami ketika kami beroleh satu pertambahan usia dalam hidup kami sebagai anak-anak manusia. Allah memberkati anak Arlen Besi, anak Sean Pah, anak Fandi Teva, anak Gilbert Buik, anak Yernaldi Abanat, anak Anugrah Neolaka, anak Delon Pi, anak Leonard Doi, anak Rido Selak, anak Chan Solokana, Bapak Agustinus Dobigo, Bapak Yunus Henuk, Bapak Yudiardi Fanggi, Bapak Ferdinaldo Chung, Bapak Yanto Foe, Bapak Herman Benu, Bapak Frans Samadara, Ibu Pebi Kajakoro, Ibu Sonya Solokana, Ibu Juliana Bula, Ibu Juliana Sede, Ibu Juldiani Baitano, Ibu Glorina Adu, Ibu Naomi Lete, Ibu Sarlota Hili, Ibu Yohana Adu, Ibu Veronica Tiran, Ibu Sri Murti Pelando Ubenu, Ibu Justina Hiradoin, Ibu Yuli Sui, Saudara Yemi Henuk, Saudara Nelson Foe, Saudara Erik Klas, Saudara Daud Hili, dan Saudari Jen Wewo. Demikian juga kehidupan rumah tangga. Tuhan berkati dalam hari-hari hidup mereka. Bapak Olivianus T dan Ibu, Bapak Mardi Anabokai dan Ibu, Bapak Polce Dilak dan Ibu, Bapak Welem Buik dan Ibu, Bapak David Pelokila dan Ibu, Bapak Albert Manafe dan Ibu. Demikian juga sukacita dan syukur dari anak-anak kami untuk keberhasilan mereka ketika mereka bisa beroleh satu berkat untuk belajar dalam tingkatan yang baru. Anak Daniel Domanu dan juga anak Valen Baun. Tuhan menolong melengkapi setiap sukacita dan syukur mereka. Tuhan juga yang akan memandu mereka di jalan hidup yang mereka jalani, agar di tengah-tengah pandemi dan krisis ini, biarlah mereka terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga bergumul dan menatang kekasih-kekasih-Mu yang ada dalam keadaan sakit Bapa. Mama Sarah Yohanes, Mama Sintule Sinlae, Mama Yuliana Laibesi, Mama Herlin Fanggidai, Mama Paulina Hili, Mama Yuliana Batuk, Mama Jenny Besi yang sedang dalam angsur-angsur beroleh pemulihan. Bapak Agus Nubatonis, Bapak Yesri Mesak, Bapak Paulus Wewo, Bapak Filipus Ndoi, Bapak Ren Tola, Bapak David Ndoi, Bapak Beni Ngulu, Bapak Mus Ngulu, Bapak Meki Dida, Ibu Ani Manafe, Ibu An Ngulu Klas, Ibu Asnat Dida Manafe, Bapak Jack Do, Ibu Prilly Henuk,
anak Randi Adu, Bapak Tony dan Ibu Ina Domano, Bapak Ferdi Dun, anak Silda Detan, anak Caya Nale, dan juga keluarga Tali Lani yang berduka. Dalam kondisi mereka saat ini Tuhan, biarlah Allah memeluk mereka, memberikan kekuatan, menganugerahkan hikmat agar ketenangan batin mereka peroleh, dan mereka juga bisa melihat kasih Tuhan dalam hidup mereka melalui berkat Tuhan dari makan, minum, bahkan obat penawar yang mereka konsumsi agar mereka beroleh pemulihan. Tuhan, Engkaulah Allah bagi setiap kami ketika kami ada di dalam kondisi yang sangat buruk. Namun juga Engkau Allah bagi setiap kami ketika kami ada dalam suatu kondisi yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau yang akan terus menuntun kami untuk mengalami dan menyaksikan kemurahan-Mu dalam hidup kami hari-hari. Pelayanan kami di minggu ini yang berlangsung secara virtual, Tuhan memberkati bagi setiap anak-anak-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga. Tuhan menolong dan menyempurnakan kami. Kami menyadari dalam kondisi kami seperti ini, kami hanya bisa bersandar dan mencari Engkau, agar kami beroleh ketenangan batin, agar kami beroleh kekuatan, dan kami memiliki semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan krisis-krisis yang lainnya. Tuhan memberkati setiap kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi ini, baik itu petugas liturgos, singers, organis, multimedia, semua mereka yang mengambil bagian. Allah menolong para presbiter, penatua, diaken, pendeta, pengajar. Allah menolong dan menuntun kami semua. Mampukanlah kami agar kami terus beroleh hikmat, dan kami sabar dalam kondisi kami saat ini, sehingga kami tidak lengah, namun kami tetap kuat. Kami terus mawas diri dengan protokol kesehatan, dengan beriman teguh pada Engkau, sehingga kami tetap mampu untuk menjalani hidup ini dan menjaga kondisi kesehatan kami, Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya pada Engkau kami membawa dan menatang pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai dengan daerah, dalam pergumulan yang sama. Tuhan, mari menolong kami. Kami berjuang, kami bergumul, namun kami sudah ada dalam kondisi yang lelah terhadap pandemi COVID-19. Tuhan memampukan kami untuk melawan, Tuhan memampukan kami untuk bertahan hingga kami menjadi pemenang, sebagaimana Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai di daerah. Tuhan menolong, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, menjagai dan menaungi mereka keluar masuk dalam setiap tanggung jawab yang mereka lakukan. Demikian juga Bapa di surga, janda, duda, yatim piatu, anak-anak terlantar, fakir miskin, orang-orang terpenjara, bahkan mereka yang jauh daripada Engkau. Kasih dan kemurahan-Mu tetap terus biarlah mereka terima, agar mereka tetap menjadi saksi di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan menjadi berkat untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ini doa dan ini permohonan setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami menaikkan syafaat. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan. Yang pertama, ibadah rumah tangga Rayon Kalvari hari Selasa dalam rumah Bapak Jonin Dolo, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Semi Abineno. Rayon Golgota hari Selasa dalam rumah Bapak Samuel Adu, dan hari Jumat dalam rumah Bapak Firdi Bala.
Rayon Getsemani hari Selasa dalam rumah Bapak Gottlieb Leonokas dan hari Jumat dalam rumah Bapak Andi Otemusu. Rayon Bukit Sion hari Selasa dalam rumah Bapak Yusuf Kaat dan hari Jumat dalam rumah Bapak Handri Bakudilak. Rayon Betania hari Selasa dalam rumah Bapak Revin Malelak dan hari Jumat dalam rumah Bapak Ade Putra. Rayon Betel hari Selasa dalam rumah Bapak John Padalado dan hari Jumat dalam rumah Bapak Agus Dobigo. Rayon Ebenezer hari Selasa dalam rumah Bapak Simon Fatu dan hari Jumat dalam rumah Ibu Rin Lai Adu. Rayon Elroy hari Selasa dalam rumah Bapak Absalom Deo dan hari Jumat dalam rumah Bapak Domingus Lai. Rayon Nasaret hari Selasa dalam rumah Bapak Chris Pelokila dan hari Jumat dalam rumah Mama Yane Laisio. Rayon Bethesda hari Jumat dalam rumah Bapak Steph Besi. Rayon Bethlehem hari Selasa dalam rumah Bapak Anis Fa dan hari Jumat dalam rumah Bapak Abed Fa. Rayon Genesaret hari Selasa dalam rumah Bapak Samuel Leba dan hari Jumat dalam rumah Ibu Marta Fanggi. Rayon yang tidak kami baca diatur tersendiri oleh majelis jemaat di rayon pelayanan setempat. Yang kedua, ibadah pemuda hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 berlangsung dari rumah masing-masing pada jam 7 malam dan dipimpin oleh Bapak Benatua Ferdi Ndaumanu secara virtual. Yang berikut kami sampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian bahwa kebaktian Minggu tanggal 1 Agustus 2021 kita masih berbakti dari rumah kita masing-masing dan kebaktian berlangsung secara virtual. Yang berikut kami mengucapkan terima kasih banyak bagi kita semua seluruh jemaat Betania yang pada hari ini mengambil bagian dalam persekutuan bersama dari rumah kita masing-masing. Harapan kami Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Mama sekalian di dalam segala tugas tanggung jawab dan juga pelayanannya di minggu yang baru. Dan kami terus senantiasa mengingatkan dan sekaligus mengajak kita semua untuk terus menerapkan protokol kesehatan, menjalankan 6M di dalam komitmen bersama kita memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk bangun berdiri. Ingatlah, sekalipun pendidikan di Gereja Masehi Injili Timor mengalami krisis, namun kita tidak boleh putus asa. Krisis menjadi sekolah kehidupan yang amat berharga bagi Yusuf. Krisis tidak boleh membuat kita kehilangan visi, karena Bapa di sorga mampu mengubah segalanya menjadi sesuatu yang baik. Dialah sumber kekuatan kita untuk membangun sekolah Gereja Masehi Injili di Timor ke depan. Kita melakukan PKJ 241 bait yang pertama. Dan arahkanlah hatimu dan pikiran, serta terimalah berkat Tuhan. Roh Kudus yang memperbarui dan membebaskan itu
senantiasa memberkati kamu, menganugerahkan kepada kamu hikmat, sehingga kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkatimu, dan dalam keyakinan akan rancangan Allah Bapa, kamu berjalan dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Silahkan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, saya mengajak kita berdiri melakukan Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut